Selamat datang di Kanal Nalar, mencari makna dalam peristiwa. Saudara-saudara, dalam episode kali ini saya akan menjawab beberapa pertanyaan yang diajukan seputar topik teori strukturasi yang dibahas di dalam Nalar episode ke-71 dan 72. Ada beberapa pertanyaan. Pertanyaan pertama, ini terkait dengan struktur antrian. Saya ingin menegaskan dan mengulangi lagi bahwa setiap tindakan, setiap praktek sosial sebenarnya adalah hasil sekaligus proses pembentukan dari tindakan itu lewat struktur. Itu mengapa teori ini disebut dengan teori strukturasi. Artinya bagaimana sebuah struktur itu terbentuk. Kita ambil antrian, oke? Jadi kalau ada seorang agensi mengantri, ini ada dua hal. Satu, agensinya, orangnya yang mau mengantri atau sedang mengantri atau sudah mengantri, dan struktur antriannya, yaitu orang-orang yang berdiri misalnya di depan loket. Ketika seorang datang ke sebuah struktur antrian, agensi ini datang ke sebuah struktur antrian, dia belum antri ini, terjadilah apa yang disebut dengan hermeneutika pertama. Hermeneutika pertama ini adalah struktur antrian mempengaruhi tindakan orang yang mengantri. Karena dia melihat ada antrian, dia ikut mengantri. Hermeneutika pertama adalah struktur mempengaruhi tindakan. Ketika dia mengantri, terjadilah hermeneutika yang kedua, yaitu agensi, tindakan agensi memperkuat struktur. Ini yang saya bilang, yang saya sampaikan dalam teori strukturasi, bahwa hubungan antara agensi, tindakan individu agensi, dengan struktur itu sifatnya reinforcing, saling memperkuat. Struktur mempengaruhi tindakan individu memperkuat struktur. Begitu seterusnya. Beginilah struktur praktek sosial itu terbentuk. Nah, kalau ditanya apakah ada contoh lain? Banyak. Banyak sekali. Ini mulai tindakan yang secara fisik bisa dilihat. Mengantri satu contoh. Contoh yang lain, misalnya, korupsi. Saya sudah sampaikan ini kan? Korupsi dijelaskan dari teori strukturasi, ini bukan soal budaya, ini bukan soal lemahnya iman, tetapi ini adalah keterulangan praktek sosial. Ketika ada seorang yang masuk di dalam sebuah struktur, misalnya kantor atau organisasi tertentu, dan dia melihat orang-orang lain di situ melakukan korupsi, itu ibarat orang yang melihat ada antrian di depan loket tadi. Jadi, ketika di depan matanya korupsi terjadi dan tidak ada tindakan apapun untuk menghentikan, melaporkan, apalagi melawan korupsi, maka struktur korupsi ini mempengaruhi si individu. Hermeneutika pertama terjadi. Struktur korupsi mempengaruhi tindakan individu. Ketika dia melakukan korupsi, yang dia lakukan itu memperkuat struktur korupsi. Jadi, dalam teori strukturasi, korupsi itu bukan perkara budaya, bukan perkara lemahnya iman, tetapi keterulangan konstruksi dan rekonstruksi praktek sosial. Bagaimana mencegah? Bagaimana melawan seperti ini? Harus dilakukan dalam bahasa Anthony Giddens adalah derutinisasi. Dalam contoh mengantri tadi, ketika ada orang yang tidak mau mengantri, tapi kemudian dia minggir, dia membuka HP-nya, jadi dia tidak mengantri, misalnya di loket tiket kereta api gitu ya, tapi dia menggunakan misalnya KAI Express gitu. Lalu tanpa mengantri, orang tadi kelihatan langsung jalan ke gate. Orang lain melihat, loh, kenapa orang ini nggak mengantri ya? Muncullah struktur baru.
tidak lagi ikut antrian fisik, tapi menggunakan gadget, menggunakan teknologi informasi. Dengan kata lain, struktur antrian fisik tadi terderutinisasi. Dalam bahasa Anthony Giddens, menghentikan itu. Muncullah struktur yang baru. Ini contoh positif. Contoh yang tidak positif misalnya, Anda menyerobot antrian, Anda langsung maju ke depan. Orang pada berteriak-teriak itu kan, "Hei Mas antri, hei Mbak antri." Semuanya rebutan maju ke depan. Maka struktur antrian rusak, ya kan? Ini contoh sederhana bagaimana kita memahami struktur dan tindakan individu. Hal yang sama berlaku untuk korupsi. Kalau perilaku korup itu langsung dihukum seberat-beratnya dan jera oleh negara, orang akan berpikir ulang untuk korupsi. Tapi karena sekarang ini hukuman untuk korupsi itu tidak seberat itu, bahkan sejumlah penelitian menunjukkan biaya sosial, biaya yang ditanggung oleh negara dari korupsi itu justru menguntungkan si koruptor. Dia korup 2,5 miliar, 5 miliar, 10 miliar. Dia dihukum penjara 5 tahun, mengembalikan sekian miliar. Dia keluar dari penjara, dia masih punya sisa. Hitung-hitungannya masih untung. Yang seperti itu, strukturnya bukan terdirutinisasi, tapi strukturnya jalan terus. Mudah-mudahan ini membantu. Pertanyaan kedua ini terkait dengan bagaimana teori strukturasi itu bisa dipakai untuk menjelaskan berbagai hal tindakan kita dalam kehidupan sehari-hari. Banyak sekali. Mulai dari lampu merah Anda berhenti, lampu hijau Anda jalan. Itu sangat sederhana kan? Tadi saya sudah bilang, atau contoh mengantri tadi. Atau dalam banyak perkara yang lain. Apa yang kita sebut dengan tindakan politik, ekonomi, budaya, berteknologi, itu sangat bisa dijelaskan dengan strukturasi. Tindakan Anda menggunakan teknologi informasi misalnya. Tindakan Anda untuk melakukan sebuah praktek sosial di kampung, kerja bakti, atau di masjid, atau di gereja. Teori strukturasi ini bisa dipakai untuk menjelaskan berbagai hal. Untuk mencoba memberi penjelasan mengapa ada sejumlah praktek sosial, baik yang terlihat baik maupun yang terlihat tidak baik. Yang terlihat baik itu misalnya berderma. Anda tahu ada struktur berderma. Yang disebut dengan struktur, saya mau mengingatkan Anda, belum tentu atau tidak selalu berbentuk struktur fisik atau struktur organisasi. Struktur itu dalam bahasa Anthony Giddens, dalam episode mengenai teori strukturasi saya jelaskan, struktur itu juga bisa berupa skemata di belakang kepala ini, cara berpikir. Kalau terbiasa atau banyak orang berpikir atau bertindak, lalu Anda pahami sedemikian, itu menjadi struktur. Misalnya, Anda tahu, bapak Anda, ibu Anda, Pak D, Bude, tetangga, berderma. Membayar zakat, infak, sodakoh, atau di gereja perpuluhan. Maka itu menjadi skemata di kepala Anda. Anda melihat struktur berbuat baik, ya kan? Lalu ketika Anda berderma, Anda memberikan penghasilan Anda bayarkan untuk zakat, infak, atau sodakoh, atau perpuluhan di gereja, maka Anda memperkuat struktur. Ini berbuat baik, contoh yang gampang. Termasuk contoh yang buruk juga. Sudah saya jelaskan tadi. Contoh korupsi. Dan menurut saya, di Indonesia, masalah yang kita hadapi adalah karena hal-hal yang buruk itu terstrukturasi. Korupsi 1. 2. Penghancuran sumber daya alam. Anda lihat, struktur dan masuk dalam skemata. Pengusaha-pengusaha besar jadi aktivis partai politik atau jadi pembuat kebijakan. Entah menteri, entah anggota DPR, dan itu masuk dalam struktur. Bawah sadar kita, skemata berpikir, oh pejabat, oh anggota DPR, oh dari Pemda, atau bahkan menteri. Tapi terlibat di dalam bisnis yang merusak alam. Anda masuk dalam bisnis, Anda melihat struktur itu, apa yang terjadi? Struktur itu mempengaruhi Anda.
Anda terlibat di dalamnya, Anda memperkuat struktur. Jadi, menjelaskan mengapa oligarki di negeri ini begitu berurat berakar dan susah dilawan. Dari teori strukturasi, itu sangat gampang menjelaskannya. Karena perkawinan antara modal dan kuasa politik ini sudah terstrukturasi. Artinya, dua-duanya saling memperkuat. Struktur penguasaan modal yang mempengaruhi pembuatan kebijakan. Siapapun pembuat kebijakannya terpaksa tunduk, bukan karena soal lemahnya iman sekali lagi tadi. Tidak, tapi karena strukturnya mempengaruhi tindakan. Dan ketika pembuat kebijakan tunduk pada struktur ini, apa yang dia kerjakan? Memperkuat struktur oligarki. Apakah gagasan tentang tegangan yang sering diangkat oleh almarhum Romo Heri bersumber dari pemikiran Giddens? Tentu saya tidak tahu persis apa yang ada di benak Romo Heri saat itu. Tetapi memahami apa yang disampaikan Giddens dalam teori strukturasi dan sedikit banyak mencoba memahami bagaimana Romo Heri biasanya membangun penjelasan, saya bisa melihat kaitannya. Saya bisa melihat bagaimana pemikiran Romo Heri bisa jadi sangat dipengaruhi oleh Giddens, khususnya ketika menjelaskan tegangan. Dalam teori strukturasi, ada tegangan yang menurut Giddens adalah tegangan abadi di dalam ilmu-ilmu mengenai sosiologi, mengenai bagaimana manusia berelasi dengan dirinya, manusia berelasi dalam lingkungan dan dalam kelompoknya. Tegangan yang pertama adalah antara voluntarisme dan determinisme. Voluntarisme itu sebuah paham yang mempercayai bahwa tindakan kita ini sepenuhnya karena kita mau, karena manusianya, karena individunya yang mau. Itu namanya voluntarisme. Determinisme di sisi yang lain adalah sebuah paham yang mempercayai bahwa tindakan ini bukan karena saya mau, tapi karena sudah ditakdirkan demikian. Sudah dibuat demikian. Dalam teori strukturasi, Giddens tidak percaya bahwa tindakan itu voluntaristik atau deterministik. Dia melihat pasti ada kaitan antara apa yang dilakukan secara terlihat voluntaristik atau sukarela dengan apa yang seolah-olah atau terlihat sebagai sebuah takdir, sebagai sebuah keniscayaan. Orang yang menggunakan pendekatan voluntaristik akan berpendapat bahwa nasib baiknya atau nasib buruknya terjadi karena pilihannya. Sementara orang yang melihat dengan cara deterministik akan menilai bahwa nasib baik atau nasib buruknya adalah takdir. Ini tegangan pertama. Antara yang pilihan pribadi, voluntaristik, dan takdir, deterministik. Teori strukturasi melihat bukan begitu. Setiap tindakan pilihan pribadi pasti dipengaruhi oleh sesuatu yang sifatnya deterministik. Sesuatu yang nampaknya deterministik, pasti ada unsur-unsur voluntaristik. Nah, tegangan yang kedua adalah antara tindakan individu dengan struktur. Yang tadi sudah saya sampaikan tadi. Yang saya beri contoh tadi, orang mengantri tadi. Dari dua tegangan ini, antara yang voluntaristik dan deterministik, dan antara tindakan pribadi, action, dengan struktur, Giddens mencoba membangun penjelasan bagaimana dan mengapa sebuah praktek sosial terjadi. Saya kira ini yang banyak dirujuk oleh Romo Heri dan oleh banyak scholar sosiolog lainnya yang tentu saja merefer pada Anthony Giddens.
Nah, mengenai virtual order, sebenarnya begini, Giddens sendiri tidak pernah menggunakan istilah virtual order di dalam bukunya Teori Strukturasi tahun 1984 itu, tidak. Tetapi, apa yang dipikirkan Giddens ini membantu kita menjelaskan bahwa tata order itu terbentuk bukan hanya lewat yang terjadi secara fisikal ini, tetapi juga yang terjadi secara virtual atau terjadi secara online. Misalnya, kebiasaan Anda untuk belanja online. Itu order, virtual, terstrukturasi. Saya ulangi. Kebiasaan kita, praktek sosial kita yang termediasi melalui teknologi informasi. Inilah yang secara gampang bisa kita pahami sebagai virtual order dalam teori strukturasinya Giddens. Kalau dulu setiap pagi Anda bangun pagi jam 6 atau jam 5, pergi ke pasar, belanja, beli beras, beli ayam, beli ikan asin, lalu jadi struktur ya kan? Lalu rutin bangun pagi untuk belanja gitu. Sekarang rutinitasnya berubah. Anda tidak lagi bangun pagi jam 5 untuk belanja ke pasar. Anda buka website toko online. Anda pilih beras, Anda pilih ikan, Anda beli ayam. Klik bayar, lalu dikirim ke rumah. Itu order yang baru, yang terbentuk lewat sekarang ini sarana teknologi informasi. Jadi, prosesnya sama, strukturasinya sama. Tindakan individu dan struktur yang saling memperkuat. Tetapi tidak lagi atau tidak hanya dalam dunia real, offline artinya, tetapi dalam dunia virtual atau dalam dunia online. Itu yang dimaksud virtual order dalam teori strukturasi Giddens. Pertanyaan ini terkait dengan praktek sosial penggunaan kuasa atau wewenang. Dalam teori strukturasi, power atau kekuasaan itu sebenarnya hanyalah modalitas. Karena power dalam teori strukturasi ini terwujud melalui bentuk mobilisasi. Kalau yang dimobilisasi itu manusia, namanya politik. Kalau yang dimobilisasi bukan manusia, itu namanya ekonomi. Jadi ekonomi bukan hanya uang, tetapi apapun yang bukan manusia, yang bisa dimobilisasi lewat praktek sosial dalam teori strukturasi, ini disebut dengan tindakan praktek sosial yang berkaitan dengan ekonomi. Nah, bagaimana kaitan antara politik dan ekonomi ini? Tindakan pribadi maupun struktur itu mempengaruhi bagaimana kekuasaan itu berjalan. Kalau saya dengan posisi saya sebagai pimpinan dalam sebuah struktur, saya menugaskan anak buah saya. Karena kamu bekerja di perusahaan saya, kamu harus mencoblos partai A misalnya. Maka praktek ini adalah praktek kuasa politik. Karena saya menggerakkan orang. Si anak buah saya berpikir, kalau saya tidak taat dalam struktur yang diminta oleh Yanuar, dia akan dikeluarkan. Terbentuk skemata berpikir itu, terjadi praktek sosial. Dalam teori strukturasi, ini adalah bagaimana struktur itu mewujud dalam tindakan individu berpolitik yang memperkuat struktur. Itu satu sisi. Hal yang lain, saya ambil contoh. Kalau saya di kampung, masih sama sebagai seorang pemimpin begitu. Dan saya mengatakan, besok hari Minggu kita kerja bakti ya. Orang akan berpikir, kalau saya tidak ikut kerja bakti, oh saya tidak
ikut solider dengan teman-teman sekampung atau warga kampung. Ketika dia ikut kerja bakti, tindakannya bukan tindakan ekonomi, ini tindakan politik ini. Berbeda dengan kalau saya minta sebagai RT misalnya, saya mengatakan, saudara sekalian ini mau 17-an, mari kita iuran. Seberapapun serelanya. Tapi di depan umum saya mengeluarkan uang misalnya 250.000 atau 200.000. Orang akan mikir, oh ini kita harus iuran ini. Struktur iuran itu mempengaruhi tindakan individu. Ini yang disebut dengan tindakan ekonomi dalam praktek strukturasi. Nah, kalau tadi pertanyaannya adalah bagaimana berbagai riset sosial itu bisa dipertajam, bisa diperluas, atau diberi perspektif teori strukturasi, saya akan menyarankan bagi Anda siapapun yang melakukan riset sosial atau riset sosiologi untuk selalu melihat relasi kuasa. Riset apapun yang Anda lakukan. Coba Anda lihat, apakah ada mobilisasi orang di situ? Bisa jadi, kalau ada, oh ini berkaitan dengan praktek kuasa politik. Apakah ada mobilisasi sumber daya non-orang? Entah uang, entah barang, entah apapun yang lain. Kalau ada, jangan-jangan di dalam praktek sosial itu ada mobilisasi kuasa ekonomi. Kalau kita terbiasa melihat ini sangat membantu Anda sebagai peneliti sosial. Hal yang lain adalah karena relasi antara struktur dengan agensi tadi, dalam episode tentang strukturasi saya jelaskan ini, silakan Anda simak lagi episode 71 dan 72. Dalam episode strukturasi, episode 71 dan 72, kalau Anda simak lagi, di situ juga ada apa yang disebut dengan niat atau intensi dan unintended consequences atau konsekuensi yang tidak dimaksudkan. Saya ambilkan contoh misalnya yang sering saya sampaikan. Intensi seorang investor adalah menanamkan uangnya untuk mencari laba. Bahwa untuk mencari laba itu dia membangun pabrik, lalu mempekerjakan orang, lalu membuka lapangan pekerjaan. Bukan itu intensinya loh ya. Intensinya duitnya balik, intensinya dia untung. Jadi, lapangan pekerjaan adalah unintended consequences dari investasi. Kalau Anda jeli dan tajam berpikir dengan cara ini, sebagai peneliti sosial, Anda akan bisa melihat banyak hal. Dan dalam episode-episode lain di dalam kanal Nalar, saya sudah mencoba menerapkan teori strukturasi ini untuk membedah kebijakan publik. Banyak kebijakan publik yang intensinya baik, tapi unintended consequences-nya problematik atau bermasalah. Nah, saya sarankan pada Anda, para peneliti sosial, teman-teman yang ingin mendalami ini untuk mencoba menggunakan teori strukturasi Giddens menjadi lebih peka, menjadi lebih tajam menganalisis sesuatu. Setiap kali Anda menganalisis sesuatu, Anda lihat relasi kuasanya apa ini? Kuasa politik, kuasa ekonomi. Anda lihat intensinya apa? Unintended consequences-nya apa? Anda lihat tindakan individunya apa? Strukturnya apa? Referensi yang paling baik dari teori strukturasi Anthony Giddens tentu saja adalah buku yang dia tulis sendiri. Teori strukturasi. Pertama kali diterbitkan tahun 1984. Sudah ada banyak edisi yang lebih baru. Di beberapa edisi ada beberapa penyempurnaan. Tapi tetap saja menurut saya itu buku pokok yang Anda harus baca. Almarhum Romo Heri Priyono mencoba membantu menyederhanakan agar lebih mudah dipahami. Kalau saya tidak salah, diterbitkan oleh Gramedia. Anda bisa mencari buku ini dan kemudian membacanya. Tetapi, buku yang ditulis oleh Romo Heri ini, meskipun membantu kita lebih cepat memahami teori strukturasi, saya tetap menyarankan Anda membaca buku induknya. Karena ada banyak nuansa di sana, yang tentu saja tidak mungkin tertangkap oleh ringkasan atau oleh review.
Hal yang lain adalah saya bisa mengusulkan Anda untuk melihat di beberapa jurnal sosiologi, misalnya Sociological Review atau jurnal-jurnal sosiologi yang lain, dan Anda bisa dengan kata kunci, Anda bisa memasukkan misalnya teori structuration review, misalnya begitu. Sehingga Anda bisa membaca review orang lain mengenai teori strukturasi. Itu membantu. Tapi sekali lagi, rujukan yang terbaik tetaplah buku yang ditulis oleh Anthony Giddens sendiri. Saudara-saudara, itu beberapa pertanyaan terkait teori strukturasi yang saya jawab di dalam episode kali ini. Mudah-mudahan membantu Anda untuk memahami lebih baik teori strukturasi. Jika masih ada pertanyaan atau sesuatu yang belum jelas atau komentar lain, silahkan disampaikan. Saya akan mencoba menanggapinya. Terima kasih. Terima kasih sudah menyaksikan video ini. Semoga kita bisa menemukan makna dan pemahaman yang lebih dalam bersama nalar.